Ya, perkenalan dulu dari masnya dulu, namanya siapa, asal dari mana? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan. Saya bisa dibilang berasal dari ya Lumajang, ya Jember Kota. Cuman saya sekarang tinggal di Ambulu dengan istri tercinta. Kalau masnya sendiri, nama, Uh, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyon Endrianto. Saya berasal dari Jember sendiri, tapi dari desa Gugut tepatnya. Nah, kalau sekarang menetap di Jalan Trunojoyo, Jember, sama istri tercinta juga. Nah, itu saja dari saya. Jadi sama, berarti aslinya juga berarti Jember gitu. Jember asli kalau saya. Saya kan tidak tahu soal pertamiaan sih, pertamiaan. Iya. Kan biasanya ada yang ini mas, ada yang ngomong kayak KW atau asli ori gitu ya kan. Saya kan nggak tahu bedanya ori sama asli itu kayak gimana gitu. Bisa jelaskan contoh apa ciri-ciri apa Tamiya ori sama KW gitu. Kalau dari saya, KW itu biasanya waktu kita ngerakit itu tidak presisi. Jadi seperti runnernya seperti ini waktu kita ngerakit itu ada tambahan-tambahan, ada tonjolan-tonjolan di sini. Nah, jadi waktu dipasang itu biasanya gampang retak, Mas. Gampang retak yang KW. Nah, sementara kalau yang ori itu enggak ada kelebihan sama sekali kayak gini nih. Sudah tinggal potong aja, tinggal rakit, snap fit, plug and play, langsung main, langsung bisa main. Tapi kalau yang KW itu biasanya harus dipresisi lagi supaya apa? Supaya di track nanti enggak rusak atau suaranya enggak terlalu berisik. Gitu. Biasanya kalau dipasang dinamo suaranya keras banget kalau yang KW. Tapi waktu ditaruh di track jalannya pelan. Iya. Nah, beda kalau yang Tamiya ori suaranya halus banget. Tapi waktu di track itu cepat. Nah, yang seperti ini kan dinamo yang ori ya. Dinamo Tamiya yang ori. Ini suaranya juga halus, kecil banget. Tapi waktu ditaruh di track itu kecepatannya melebihi yang KW yang seperti ini. Kebetulan saya bawa yang KW, itu mereknya merek Audi. Merek KW itu juga ada yang pelan, ada yang cepat. Nah, kayak gini ini. Ini merek yang KW. Nah, kan beda kan ya? Iya. Beda. Kayak lebih besar ini. Ya, enggak sama kalau ukurannya dari tabung dan panjang lebar dimensinya itu sama sebenarnya. Cuma yang membedakan adalah lilitan dan busnya di dalam. Lilitannya itu kalau yang KW itu biasanya lilitannya lebih besar kabelnya. Nah, makanya suaranya kenceng. Gitu. Tapi waktu ditaruh di track itu pelan. Dan biasanya kalau dinamo KW itu boros di baterai dan gampang terbakar. Nah, itu kalau dari segi dinamo ya. Kalau bawaannya Audi ini kalau di track lurus meskipun yang standar itu biasanya lebih cepat dari yang punyanya Tamiya memang. Kalau untuk yang Audi ini merek Audi ini. Nah, memang dia lebih cepat, tapi pada saat jalan satu lap aja dia sudah mulai kehabisan baterai. Jadi akan dilewati oleh yang Tamiya yang lain, merek Tamiya yang ori gitu. Kalau dari saya itu saja. Kalau dari Mas, Kalau dari sepengetahuan saya sih gampangnya gini Mas. Kebetulan ini saya bawa juga Yang KW. yang KW. Istilahnya ini kan body, ini chassis Mas. Kalau dari body ini bedanya di sini Mas. Pinjam nih Mas ya. iya monggo. Istilahnya itu ada marking. Ini Mas, kecil tapi di sini. Ini ada istilahnya marking. Kalau KW biasanya di sini kosong. Di balik sini kosong. Tidak ada tulisan. Ini kan ada tulisannya C1306 Tamiya Koshita Shogakukan. Ini Mas. Sama ini juga ada.
Ini Di bodinya ini nggak ada ininya ya. iya, markingnya beda istilahnya, Mas. Nah, ini juga 19442 2014 Tamiya. Di sini markingnya. Oh, beda tempatnya. Iya. Sama, Mas. Di apa untuk sesis juga gitu. Kalau di Tamiya ini, nah di sini ada marking, ada lambang Tamiya, kadang juga ada tulisan Tamiya. Nah, ini ada lambang Tamiya juga di sini. Itu yang asli Tamiya. Kalau yang KW biasanya itu tidak ada. Kebetulan KW memang sengaja buat race. Kalau buat race kan biasanya kalau KW itu kalau rusak itu tidak masalah. Tapi kalau yang seri-seri ori itu kadang eman, Mas. Emang karena mahal. Iya. Itu untuk yang KW. Terus kalau untuk presisi memang barang ori itu memang kebanyakan lebih presisi. Misalkan untuk bodi yang ini kalau kita lihat secara kasat mata begini kelihatannya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas dipasang di sesis, kita lihat dari depan, ini bodinya ini Miring. agak pencos gitu loh, nggak bisa lurus. Kayak ini kan kalau dilihat gini kan lurus. Nah, ini kan lurus. Sedangkan yang ini Agak bengkok. iya agak posisinya itu nggak gini, agak gini. Jadi ya namanya memang barang KW, jadi nggak bisa sepresisi seperti aslinya. Terus seperti dikatakan Mas Yoyon tadi, untuk suara gear itu kalau yang KW memang istilahnya tuh kita untung-untungan. Saya sering pakai serpat KW, cuman kebetulan saya dapatnya itu yang saya dapatnya sama yang ngambilnya itu yang bagus-bagus. Istilahnya kalau saya beli KW, beli banyak, saya tes di mobil. Kalau enak saya pakai, kalau enggak enak saya ganti lagi. KW itu di situ kelemahannya, memang harganya lebih murah. Terus kalau untuk dinamo, benar dari kata Mas Yoyon tadi, kebanyakan dinamo KW itu yang diutamakan kecepatan. Banyak sekali, hampir berapa ya? Iya, hampir 90% lah untuk Tamiya KW itu kecepatannya di atasnya Tamiya. Kadang ada dinamo KW itu malah kecepatannya itu hampir mirip Hyperdash. Hyperdash itu dinamo upgrade yang istilahnya tuh kecepatannya sama torsinya itu tinggi besar lah. Itu merek Tamiya Hyperdash itu, Mas. Tamiya Di ori. ori. Tapi itu untuk kelas yang sudah tinggi. Karena kecepatan dan torsi sangat tinggi, Seimbang. Sementara yang KW itu dia bisa melebihi itu bahkan Iya. Padahal dari segi harga lebih murah. Misalkan nih saya sebut harga ya, kalau Hyperdash rata-rata itu 50 sampai 60 ribu lah. KW itu ada yang harga 15, 25, itu kecepatannya sudah melebihi Hyperdash. Istilahnya dinamo setan. Tapi kan bisa diketahui dengan suaranya yang berisik itu. Iya. Ini untuk pengalaman pribadi saya, Mas ya. Sebenarnya kalau untuk suara berisik itu kita tuh bisa ngatasi sih istilahnya. Iya, bisa ngoprek lah. Namanya kan barang dimodif gitu, Mas. Apalagi untuk balap. Itu. Kalau untuk membedakan itu gampang sih, Mas, sebenarnya. Cuma kalau dinamo KW untuk di track Tamiya itu kurang cocok. Karena apa? Waktu di track Tamiya, apalagi track yang technical, jadi tipenya track Tamiya itu ada dua, tipe speed sama technical. Nah, yang sekarang lagi in atau lagi apa istilahnya, lagi rame atau lagi viral, itu track yang technical. Technical itu artinya apa? Dia itu banyak kelokannya, banyak halang rintangannya, jadi butuh dinamo yang bisa menyesuaikan dengan itu. Nah, kalau kita pakai yang KW, yang super speed itu tadi, yang speednya tinggi, itu rata-rata bisa keluar dari track dengan gampang. Beda dengan dinamo-dinamo yang merek Tamiya yang sudah memang diteliti oleh dari orang-orang Tamiyanya sendiri, bisa sesuai dengan tracknya itu. Jadi kita tinggal pilih mana yang sesuai. Dari itulah makanya harganya bisa lebih mahal daripada yang KW. Istilahnya gini, kalau dinamo Tamiya itu diteliti dengan detail sesuai dengan tracknya, tapi kalau dinamo KW
sak nggak ini wis sak karepe dia sudah. Yang penting cepet. Karena apa? Biasanya anak-anak yang baru main Tamiya itu dia itu pinginnya Tamiya yang cepet. Pokoknya yang cepet terus mas. Nah nggak tahu kalau dia itu waktu ada lomba, nah di lombanya itu treknya banyak tikungannya. Dia pasanglah dinamo yang cepet, tapi akhirnya apa? Keluar lintasan. Gitu. Seperti itu kalau untuk bayangannya dinamo yang harus kita pakai itu menyesuaikan dengan lombanya. Karena treknya itu ada dua jenis. Yang pertama trek speed yang lurus saja, lurus, tikungannya sedikit. Dan ada trek technical. Jadi kalau seumpamanya treknya lurus pakai dinamo KW enggak masalah. Enggak masalah, malah enak malahan. Nah, malah bagus. Tapi kalau untuk trek technical yang banyak tikungannya, jangan dipakai. Kita pakai yang dinamo orinya aja, menyesuaikan. Makanya itulah main Tamiya itu bukan hanya membutuhkan skill, tapi juga pengalaman, juga pemahaman mengenai trek. Nah itu banyak yang harus dipelajari kalau ingin main Tamiya dan bisa jago main Tamiya. Saya sendiri sudah 1 tahun main masih belum jago. saya percaya memang saya masih belum jago banget karena memang belum pernah menang dalam event apapun. Mungkin kalau dari Mas Novan mau ditambahi. Kalau dari saya sih ini kalau KW itu ya. Namanya juga barang KW. Kalau misalkan mau buat lomba, nanti istilahnya itu kita ngopreknya itu lebih lah, butuh waktu lebih daripada Tamiya yang ori. Cuman asiknya yaitu, jadi kita tuh bisa mikir, misalkan ban kurang presisi, kita kan harus balancing. Kalau bubut itu kan, kalau untuk kelas-kelas tertentu kan dilarang, karena bubut itu mengurangi ban itu terlalu banyak, terus bentuknya juga dirubah. Sedangkan kalau kelas-kelas STB, STCB, STB Pro itu tidak boleh dibubut, tapi boleh dibalancing. Artinya nanti ada ketentuan ukurannya harus seperti ini dan pinggirannya itu pinggiran ban tidak boleh dibubut. Nah seperti itu. Tadi biasanya bentuk bannya itu lebih apa ya? Kalau istilahnya orang Jawa itu mencosnya itu lebih banyak. Artinya itu kerataannya itu tidak seperti punya Tamiya. Kalau Tamiya mungkin kita balancingnya cukup 0,2 mili lah sampai 1 mili. Itu sudah cukup biasanya kalau buat Tamiya. Tapi kalau yang KW kadang itu sampai balancing itu sampai 2 mili. Sampai rata gitu. Kadang saya pernah juga balancing. Saya pengen cuman saya kurangi dikit aja, ternyata tidak bisa. Jadi mulai pinggir sampai tengah itu nggak bisa rata gini. Jadi misalkan di sini misalkan ini ya, ininya saya ratakan. Nanti di bagian tertentu sini ternyata yang tengah yang tidak rata. Terus lagi bagian dalamnya yang tidak rata. Jadi memang kalau yang KW itu memang agak menambah waktu untuk modifnya. Tapi keuntungannya KW, ada part-part tertentu mereka itu lebih enak daripada punyanya ori Tamiya. Pengalaman saya ada ban KW lebih murah dari Tamiya. Dan itu daya gripnya itu lebih kuat dari Tamiya. Cuman daya membalnya mirip ban marun istilahnya. Jadi dia lompat itu nggak terlalu membal. Padahal daya cengkramnya itu kayak ban-ban yang seperti ini. Ban soft. Nah, ban soft ini kan kalau dia lompat gini pasti membal gini. Nah, sedangkan ini dia enggak membal, cuman daya cengkramnya kurang. Nah, kalau di KW itu ada part-part tertentu. Dia itu memang kerasnya seperti ini, tapi daya cengkramnya seperti ini. Seperti ini. Jadi kelebihannya KW untuk ban itu seperti itu. Itu untuk kelas STB, STB Pro sama STCB. Itu yang pernah saya coba dan memang enak. Cuman itu tadi, kita butuh waktu agak lebih banyak untuk memodifikasi. Dan untuk
Kalau untuk sesis, untuk istilahnya untuk akar, itu memang kalau saya lebih milih ori Tamiya. Karena nanti di trek itu apa ya, kalau pas lompat, biasanya kalau yang merek Tamiya itu lompatnya itu bisa lurus, presisi. Sedangkan untuk yang KW kadang itu lompatnya itu gini-gini. Nggak tahu itu faktor apa memang faktor kelebihan di plastik waktu Ngerakit. bukan waktu casting, waktu nyetak, atau mungkin di faktor apa saya kurang tahu. Cuman kalau kalau saya pribadi kalau buat lomba sesis sama akar harus Tamiya, tapi harus ori. Kalau gear itu opsional, kalau ban opsional juga. Saya malah lebih banyak yang saya pakai untuk race itu malah lebih banyak yang KW. Soalnya emang kalau buat yang ori Tamiya, biasanya bannya itu malah saya simpan. Nanti kalau misalkan saya sudah kit tertentu, istilahnya gini kan kit tertentu kayak gini, saya sudah bosan buat lomba, tak rakit seperti semula, seperti box, ndak tak buat lomba lagi, saya ganti. Iya, saya ganti ke kit yang lain itu. Nah, kalau yang ori, iya, sebagian pasti saya simpan gitu, soalnya kan kayak ada kenangan gitu loh. Kalau ori Tamiya seperti itu biasanya. Saya sering kok lomba itu malah body itu yang sering saya pakai yang KW. Misalkan kayak ini, Cyclone Magnum TRF. Saya pasti pakai body yang ori. Karena menurut saya ini, Tamiya yang dinamo belakang, lompatnya itu lurus dan turunnya itu enggak bagian belakang dulu. Cuman kit ini. Jadi selama ini saya saya coba, saya review beberapa Tamiya saya body ini. Makanya Yang dipakai race itu. iya, makanya dari dulu lah. Itu kalau buat STB Pro, kalau sesis kelas Super TZ paling enak body ini. Selain SFM, kalau SFM itu memang sudah terkenal itu sudah. Istilahnya? Dasar lah buat STCB sama STB Pro. Kalau pemula mending belinya SFM. Ya. Biar bisa bersaing sama yang lain. Tapi tadi yang saya bahas itu untuk kelas yang STB Pro sama STCB. Nanti kalau untuk kelas yang lebih tinggi lagi, beda lagi nanti pembahasannya. Lebih banyak. Lebih banyak. Terus kalau soal harga, persatuan kayak gini kan, satu kotak ini kan mesti lengkap body-bodinya, gak dapat ininya juga Kalau untuk kit tertentu biasanya? Kalau kit tertentu ya, kalau kit yang seperti Z ini keluaran tahun berapa ya? Tahun 96. Pokoknya tahun 90-an lah. Kalau yang kelasnya Super TZ, terus SFM sama Super One yang ori Tamiya yang ada tulisannya fully cowled, itu biasanya tidak dapat dinamo. Jadi Tamiyanya aja. Iya, hanya istilahnya berupa kit, nanti dinamonya opsional. Beli sendiri, jual terpisah. Iya. Baru nanti di atasnya ini kalau tidak salah itu kelas MS. MS baru mulai dapat dinamo lagi. Karena kan dinamo tengah ini, double shaft. Seperti ini dinamonya. Ini, kan double ini. Baru dapat dinamo. Terus setelah MS, pokoknya kelas-kelas seri baru di atasnya MS sudah dapat dinamo sekarang. Kalau yang untuk Super TZ, saya sudah lama memang pakai sesis ini. Nggak dapat memang. Biasanya kalau yang dapat sama yang nggak dapat biasanya lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah Mas biasanya. Ya. Tipe sasisnya tipe 1, 2 sampai 3 kalau nggak salah gitu. Baru keluarlah Super One. Nah, di zaman tipe sasis itu dapat dinamo. Dinamonya itu kalau nggak salah warna biru tutupnya. Kalau yang sekarang untuk Tamiya yang baru seperti ini dinamonya yang didapat. Ini namanya dinamo Mabuchi. Nah, yang seperti ini untuk yang Tamiya yang baru seperti ini.
sasis baru. Harganya yang terpisah itu kayak gini, ini dijual terpisah juga. Untuk Tamiya yang model lama itu harganya sekitar 30.000. Kayak gini. Ini dijual Berarti terpisah. kalau KW biasanya berapa? Kalau KW lebih murah lagi, Mas. Lebih murah lagi. 15 dapat 20. Yang ini aja saya dapat dua ini sama ini kan KW ini. Nah, Ini aja dapat 30.000 saya, dua ini. Tapi ini dinamo super semua karena speednya luar biasa. Dari torsi, dari speed itu beda sudah sama yang. Jadi dari segi torsi sama, dari speed juga sama. Seingat saya kemarin itu waktu Audi ini di speed checker sama temen YouTuber Tamiya itu sekitar 32 km per jam. Sementara yang Power Dash ini sekitar 35, 34. Itu yang sudah di custom. Nah, kalau yang belum di custom mungkin lebih turun lagi, lebih. Masih awal itu masih belum di custom mungkin sekitar 30, 32. Seingat saya segitu aja.